Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran agama Islam, yaitu pertemuan kedua kelas 10. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih berada di dalam lindungan dan hidayahnya. Begitu juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada video sebelumnya, yaitu materi kita tentang sejarah dakwah Nabi di Mekah. Untuk video ini adalah pembahasan tentang sejarah dakwah Nabi di Madinah. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bernilai ibadah dan bermanfaat kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, untuk pertemuan kedua. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis substansi, inti, strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun indikatornya adalah setelah anak-anakku sekalian mempelajari sejarah dakwah Nabi di Madinah, diharapkan bisa mencontoh perjuangan dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya, setelah itu bisa mencontoh dan menganalisa strategi atau keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Meneladani strategi dakwah Nabi di Madinah, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan, yaitu ukhuwah antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kaum muhajirin yang jauh dari sana keluarga dan kampung halaman mempererat persaudaraannya dengan kaum ansar. Mereka ikhlas dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contohnya adalah Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haritsah bin Said, Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal, dan Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya, sehingga setiap orang dari kaum Ansar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin. Ya, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dalam upaya menciptakan suasana tentram dan aman agar masyarakat Islam yang telah terbina itu terpelihara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan semacam ini belum pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Di antara isi perjanjian itu antara lain: yang pertama, kebebasan beragama bagi semua golongan. Masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggota golongannya. Yang kedua, semua lapisan baik muslimin maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua berkewajiban mempertahankan kota bila ada serangan dari luar. Yang ketiga, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian itu.
kalau terjadi perselisihan antara Muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Yang keempat, mengakui dan menaati pemimpin kota Madinah yang disetujui belah pihak dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Turunnya wahyu kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia di kota Madinah menjadikan wahyu tersebut sebagai undang-undang pemerintahan Rasul, seperti perintah berzakat, berpuasa, hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat atau pidana, dan lain-lain. Ayat yang turun di kota Madinah sebagai besar berkaitan dengan pembinaan hukum Islam. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dapat menentukan atau menetapkan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam dengan berbagai aspek kehidupan, baik di lapangan, politik, ekonomi, sosial, maupun yang lainnya. Selanjutnya, faktor keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim dan menyusun politik atau siasat ekonomi. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya keras menyatupadukan umat untuk mewujudkan masyarakat Islam di Madinah yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sikap dan perilaku lemah lembut, tidak memaksa, hanya menawarkan konsep ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, mengedepankan perdamaian, melindungi orang-orang yang belum sepaham atau mengerti tentang Islam, selalu bermusyawarah dalam segala urusan, serta mendoakan mereka jika belum tertarik dengan dakwanya, atau yang kita kenal berlemah lembutlah dalam berdakwah. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Tentu kesuksesan program perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW terhadap bangsa Arab dalam beberapa aspek, antara lain segi agama. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menyembah patung dan bebatuan berhala. Datanglah agama Islam dengan membawa undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran, yang mengatur kehidupan mereka, baik mengenai hubungan antara individu ataupun kepercayaan, seperti percaya kepada keesaan Allah, hari akhir, hari bangkitan, dan diperkenalkan ritual Islam sebagai ibadah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam benar-benar telah menghidupkan jiwa bangsa Arab. Selanjutnya, dari segi kemasyarakatan, pengaruh yang menonjol dari Islam terhadap mental bangsa Arab ialah timbulnya kesadaran akan arti pentingnya disiplin dan ketaatan. Islam hadir pada masyarakat yang keras dan sulit diatur, tapi ternyata dengan kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil dan sukses dalam mengatur masyarakat yang semula tidak beradab menjadi masyarakat Islam yang beradab. Masyarakat Mekah dapat menerima ajaran Islam, diantaranya mengharamkan perselisihan dan pertumpahan darah, main hakim sendiri, perbudakan, dan merendahkan derajat wanita. Selanjutnya, segi politik.
di dalam segi politik bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku dan berdiri sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Sesudah bangsa Arab memeluk agama Islam, kekabilahan atau kesukuan itu ditinggalkan. Timbullah kesatuan, persaudaraan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kesatuan agama, yaitu kesatuan umat manusia di bawah hukum Allah dan Rasulnya. Ya, itulah materi singkat tentang bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di Madinah. Kalaupun dakwah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada intinya adalah dakwah tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah mempererat tali persaudaraan, yaitu tentang hubungan politik, sosial, dan ekonomi. Jadi setelah anak-anakku sekalian mempelajari video meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, ya diharapkan mampu bisa memberikan contoh terhadap dakwah Nabi, begitu juga strategi yang ada di Madinah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.